Selamat datang, para penonton. Dalam penjelajahan kita mengarungi Selat Bering, sebuah jalur air yang memisahkan sekaligus menghubungkan dua benua besar, Asia dan Amerika. Perjalanan kita akan membawa kita menelusuri sejarah yang terukir di lanskap Bering yang dramatis, dari zaman es terakhir hingga masa kini, di mana selat ini menjadi titik fokus bagi ketegangan geopolitik dan dampak perubahan iklim. Bergabunglah dengan saya saat kita mengungkap kisah-kisah Selat Bering, sebuah gerbang antara dua dunia, yang masa lalu dan masa depannya saling terkait erat. Selat Bering membentang sepanjang 82 km, memisahkan Rusia dan Amerika Serikat, menandai bas antara Samudra Pasifik dan Samudra Arktik. Selat ini tidak hanya menjadi batas geografis, tetapi juga batas budaya dan ekologi yang penting. Kedalaman rata-rata selat ini hanya 30 hingga 50 meter, menjadikannya salah satu selat terdangkal di dunia. Kedalaman yang dangkal ini memungkinkan berbagai jenis kehidupan laut untuk berkembang. Di tengah-tengah selat ini, terdapat dua pulau kecil yang dikenal sebagai Kepulauan Diomede. Kepulauan Diomede yang terdiri dari Pulau Diomede besar milik Rusia dan Pulau Diomede kecil milik Amerika Serikat hanya berjarak 3,8 km, dipisahkan oleh garis tanggal internasional. Garis ini memisahkan dua hari kalender yang berbeda. Pulau-pulau berbatu ini merupakan rumah bagi populasi kecil penduduk asli yang telah lama bergantung pada sumber daya laut untuk bertahan hidup. Mereka memancing dan berburu di perairan yang kaya ini. Di sebelah utara selat terdapat Laut Chukchi, yang merupakan bagian dari Samudra Arktik. Laut ini tertutup es laut selama sebagian besar tahun, menciptakan lingkungan yang keras dan menantang bagi kehidupan laut dan manusia. Namun, beberapa spesies telah beradaptasi dengan kondisi ekstrem ini. Di sebelah selatan, Selat Bering bertemu dengan Laut Bering, yang merupakan bagian dari Samudra Pasifik. Laut ini terkenal dengan arusnya yang kuat dan kondisi cuaca yang sering berubah. Laut Bering dikenal dengan produktivitas biologisnya yang tinggi, menjadikannya tempat mencari makan yang penting bagi berbagai spesies ikan, burung laut, dan mamalia laut. Ekosistem ini sangat penting bagi keseimbangan lingkungan. Arus-arus ini membawa nutrisi dari laut dalam ke permukaan zat mendorong kehidupan laut yang pakai. Nutrisi ini menjadi dasar rasa yang kompleks di. Kisah Selat Bering berawal jauh sebelum manusia modern pertama kali muncul. Selama zaman es terakhir, sekitar 20.000 tahun yang lalu, permukaan laut jauh lebih rendah daripada saat ini, memperlihatkan jembatan darat yang luas, yang dikenal sebagai Beringia. Jembatan darat Beringia membentang dari Siberia ke Alaska, menghubungkan Asia dan Amerika Utara. Para ilmuwan percaya bahwa nenek moyang penduduk asli Amerika menyeberangi jembatan darat ini selama periode glasial terakhir, mencari daerah baru untuk berburu dan mencari makan. Bukti arkeologi menunjukkan bahwa manusia telah menghuni Beringia selama ribuan tahun. Sisa-sisa perapian kuno, peralatan batu, dan tulang hewan telah ditemukan di seluruh wilayah tersebut, memberikan wawasan tentang kehidupan manusia purba di lingkungan yang keras ini. Penemuan Selat Bering oleh penjelajah Eropa pada abad ke-17 menandai titik balik dalam sejarah wilayah tersebut. Pada tahun 1648, penjelajah Rusia Semyon Deshnev memimpin ekspedisi yang merupakan yang pertama kali berlayar melalui Selat Bering, membuktikan bahwa Asia dan Amerika Utara dipisahkan oleh air. Selat Bering adalah rumah bagi berbagai kelompok masyarakat adat yang telah menghuni wilayah ini selama ribuan tahun. Wilayah ini tidak hanya menjadi tempat tinggal mereka, tetapi juga pusat dari kehidupan budaya dan spiritual mereka. Kelompok-kelompok ini termasuk Inuit, Yupik, dan Aleut, memiliki budaya dan tradisi yang kaya yang terkait erat dengan lingkungan Arktik. Setiap kelompok memiliki cara unik dalam berinteraksi dengan alam dan memanfaatkan sumber daya yang ada. Orang-orang Inuit yang menghuni wilayah pesisir di Alaska, Kanada, dan Greenland dikenal dengan keterampilan berburu mereka yang luar biasa. Mereka menggunakan teknik berburu yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Mereka secara tradisional mengandalkan paus, anjing laut, dan karibu untuk makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Setiap bagian dari hewan yang mereka buru dimanfaatkan dengan bijaksana. Orang-orang Yupik yang tinggal di pantai barat Alaska dan timur jauh Rusia adalah pemburu dan nelayan yang terampil. Mereka memiliki pengetahuan mendalam tentang perairan di sekitar mereka. Mereka dikenal dengan kerajinan tangan mereka yang rumit, termasuk ukiran gading walrus dan keranjang anyaman akar.
Kerajinan ini tidak hanya indah, tetapi juga memiliki nilai fungsional yang tinggi. Orang-orang Aleut yang menghuni Kepulauan Aleutian dan Semenanjung Alaska secara tradisional bergantung pada sumber daya laut untuk bertahan hidup. Laut adalah sumber kehidupan utama mereka. Mereka adalah pelaut dan pembuat kayak yang terampil, dan mereka dikenal dengan keterampilan berburu berang-berang laut mereka. Kayak mereka dirancang khusus untuk menghadapi kondisi laut yang keras. Masyarakat adat di Selat Bering telah mengembangkan cara hidup yang selaras dengan lingkungan alam mereka. Mereka hidup dengan prinsip keseimbangan dan keberlanjutan. Mereka memiliki pengetahuan yang mendalam tentang pola cuaca, kehidupan laut, dan siklus migrasi hewan. Pengetahuan ini sangat penting untuk kelangsungan hidup mereka dan diwariskan dari generasi ke generasi. Kekayaan Arktik, ekonomi di sekitar Selat Bering. Meskipun lingkungannya keras, Selat Bering kaya akan sumber daya alam yang telah lama menopang ekonomi masyarakat adat dan menarik minat kekuatan global. Dari perikanan hingga energi, wilayah ini menawarkan banyak peluang. Perikanan adalah industri yang paling penting di Selat Bering, menyediakan mata pencaharian bagi banyak penduduk dan berkontribusi secara signifikan terhadap ekonomi Amerika Serikat dan Rusia. Setiap tahun, ribuan ton ikan ditangkap di perairan ini. Perairan yang kaya nutrisi di selat ini adalah rumah bagi beberapa stok ikan paling produktif di dunia, termasuk salmon, polok, dan kepiting. Keanekaragaman hayati ini menjadikan Selat Bering sebagai pusat perikanan global. Penemuan cadangan minyak dan gas bumi yang besar di bawah Laut Chukchi dan Laut Bering telah memicu minat pada eksplorasi dan produksi energi di wilayah tersebut. Perusahaan energi besar berlomba untuk memanfaatkan sumber daya ini. Namun, potensi dampak lingkungan dari kegiatan ini telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat adat dan kelompok konservasi. Mereka khawatir bahwa eksplorasi ini dapat merusak ekosistem yang rapuh. Perdagangan tradisional selalu memainkan peran penting dalam ekonomi Selat Bering. Pasar lokal dan barter antar desa adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Masyarakat adat di wilayah ini telah lama memperdagangkan barang dan sumber daya melintasi selat, memelihara hubungan budaya dan ekonomi. Tradisi ini telah berlangsung selama berabad-abad. Pariwisata merupakan industri yang sedang berkembang di Selat Bering, menarik para pelancong yang ingin merasakan keindahan alam yang masih asli di wilayah tersebut, dan mempelajari budaya masyarakat adatnya. Wisatawan datang dari seluruh dunia untuk menikmati pengalaman unik ini. Kapal pesiar, wisata mengamati ikan paus, dan ekspedisi budaya menjadi semakin populer. Aktivitas ini tidak hanya mendukung ekonomi lokal, tetapi juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya konservasi lingkungan. Menjelajahi ujung dunia, pariwisata di Selat Bering. Bagi para pelancong yang mencari petualangan di luar jalur, Selat Bering menawarkan kesempatan unik untuk menyaksikan keindahan alam yang masih asli dan budaya masyarakat adat yang kaya. Salah satu objek wisata paling populer di Selat Bering adalah Kepulauan Diomede. Terletak di jantung selat, pulau-pulau ini menawarkan pemandangan menakjubkan dari Rusia dan Amerika Serikat, dan para pengunjung dapat belajar tentang sejarah dan budaya masyarakat adat Yupik yang menyebut pulau-pulau ini sebagai rumah. Kota Nome, Alaska, adalah tujuan populer bagi wisatawan yang tertarik dengan sejarah demam emas Klondike. Para pengunjung dapat menjelajahi tambang emas bersejarah, mengunjungi museum dan pusat pengunjung Nome Nugget, dan bahkan mencoba keberuntungan mereka dengan mendulang emas. Bagi para pecinta alam, Selat Bering menawarkan kesempatan untuk mengamati berbagai satwa liar, termasuk paus, anjing laut, walrus, dan burung laut. Wisata mengamati ikan paus sangat populer selama bulan-bulan musim panas, ketika paus abu-abu bermigrasi melalui selat. Selat Bering di panggung dunia, geopolitik, dan masa depan. Sebagai jalur air strategis yang memisahkan Amerika Utara dan Asia, Selat Bering telah lama menjadi titik fokus ketegangan geopolitik dan kerjasama. Selama Perang Dingin, Selat Bering adalah perbatasan simbolis antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, dan kedua negara mempertahankan kehadiran militer yang kuat di wilayah tersebut. Runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991 mengantarkan era baru kerjasama, tetapi ketegangan meningkat dalam beberapa tahun terakhir karena meningkatnya aktivitas militer Rusia di Arktik. Perubahan iklim juga berdampak besar pada geopolitik Selat Bering. Saat es laut mencair, rute pelayaran baru dibuka melalui Arktik yang berpotensi menggeser rute perdagangan global dan meningkatkan persaingan untuk mendapatkan sumber daya.
Pencairan es laut juga menimbulkan tantangan bagi masyarakat adat di Selat Bering, yang bergantung pada es untuk berburu dan memancing. Kenaikan permukaan laut mengancam desa-desa pesisir, dan perubahan pola migrasi hewan mempersulit masyarakat adat untuk mendapatkan makanan. Dalam perjalanan kita melintasi Selat Bering, kita telah menyaksikan keindahan alamnya yang menakjubkan, sejarahnya yang kaya, dan budaya masyarakat adatnya yang dinamis. Dari jembatan darat Beringnya kuno hingga ketegangan geopolitik saat ini, Selat Bering telah menjadi saksi bisu dari perjalanan umat manusia. Pentingnya Selat Bering melampaui signifikansi geografisnya. Saat ini, Selat Bering berdiri di garis depan perubahan iklim, dan dampaknya terasa di seluruh dunia. Saat kita meninggalkan Selat Bering, marilah kita ingat pentingnya wilayah yang luar biasa ini, dan bekerja untuk melindungi warisan alam dan budayanya untuk generasi mendatang.